Pewarisan ini dikontrol dan dikerjakan oleh gen yang terdapat di dalam kromosom. Kerja gen terhadap ekspresi sifat ada 3 jenis, yaitu poligenetik, pleiotropik, dan hydrotropic. Yang pertama ada poligenetik, yaitu satu sifat yang dikendalikan berbagai gen. Contohnya tuh kayak tinggi badan dan normal gen, itu dikendalikan oleh 3 gen atau lebih. Kedua ada pleiotropik, itu satu gen bisa mempengaruhi banyak sifat. Contohnya kayak gen albino, itu kan warna kulitnya kamu yang putih tapi kayak bulu mata, rambut juga dipengaruhi dan warna putih. Terus yang ketiga itu Mendelian case, itu satu sifat dikendalikan oleh satu gen. Nah yang akan dipelajari lebih dalam itu yang ini Mendelian case. Ini ada istilah mayoritas. Berikut merupakan istilah-istilah yang digunakan saat mempelajari pewarisan sifat dan pengajaran persilangan. Yang pertama itu ada parental, sendiri disimbolkan P yang berarti induk yang menghilangkan. Yang kedua itu ada gamet, diketahui merupakan sel kelamin atau betina yang sifatnya diploid. Dan yang ketiga ada filial, berarti keturunan atau generasi yang diperoleh dari hasil perkawinan parental atau untuk keturunan pertama disingkat F1, keturunan kedua disingkat F2 dan seterusnya. Yang keempat ada alel, adalah anggota pasangan gen yang punya sifat alternatif sesamanya. Gen-gen ini terletak di lokus yang bersesuaian dari suatu kromosom homolog. Contohnya itu pasangan gen MM atau M adalah alel dari MM adalah alel dari M. Yang kelima itu ada dominan. Dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan yang sifatnya tuh alami pasangannya. Nah, gen ini bisa menutupi gen lain yang jadi pasangan alelnya. Seperti M, dominan yang sering menutupi ekspresi dan gen M untuk sifat tertentu. Yang keenam itu ada resesif. Adalah sifat yang nggak muncul pada keturunannya. Artinya di suatu persilangan sifat ini bisa dikalahkan atau ditutupi oleh sifat pasangannya. Dan yang ketujuh ada genotipe. Genotipe merupakan susunan genetik suatu sifat yang dikandung oleh suatu individu yang menyebabkan munculnya sifat-sifat pada fenotip, kayak di gen M yang ngasih sifat merah dan M yang ngasih sifat putih. Tinggi dominan terhadap pendek, maka MM atau MM adalah genotipe dengan fenotipe merah dan MM adalah genotipe dengan fenotipe pendek. Dan yang ke-8 itu ada fenotipe, adalah sifat lahiria yang merupakan bentuk luar yang bisa dilihat serta dia mati. Fenotipe merupakan hasil interaksi antara genotipe dan lingkungannya. Dan yang ke-9 itu ada homozigot. Homozigot adalah pasangan alel dengan gen yang sama, keduanya bisa jadi gen dominan atau resesif. Dan yang ke-10 itu ada heterozigot. Adalah pasangan alel dengan gen yang tidak sama, yaitu mengandung gen dominan. Dan satu lagi punya gen resesif seperti MM atau TT dan lain-lain. Pemisahan
besar dikali U besar U kecil ya. Lalu kita bisa dulu U besar dan U kecilnya dan U besar U kecil. Karena dia naik ke kita nulisnya 2 kali U besar dan U kecil. Ini sama U besar dan U kecil. Ini akan menentukan kesilangan U besar ke U besar, U besar ke U kecil, terus U kecil ke U besar, U kecil dan U kecil. U besar besar dibagi U besar U kecil U dan U besar U kecil U dan U kecil sama aja kayak seperti. Lalu perbandingan geometriknya besar besar sama dengan 1, besar kecil 2, kecil 1. Kemudian geometrik itu umum menyebut itu 3/1. Geometrik itu berasal dari gennya. Geometrik itu sifat atau warnanya dari bunganya. Dikenal dengan hukum asosiasi atau berpasangan. Hukum yang dulu itu berlaku hanya pada gen-gen yang menghadap kejauhan sehingga langsung misal dia osir terjadi pada gen-gen yang berbeda, maka akan terjadi penurunan cenderung bebas. Nah, dari hukum kedua menda ini percobaannya melalui biji anjir. Kenapa pakai biji anjir? Karena biji anjir itu kan bentuknya ada 2 bentuk, bulat sama primus, terus bentuk warnanya ada 2, ada kuning sama hijau. Nah, terus ini kan ada parental 1, parental ini induk yang disilangkan. Pertama yang disilangkan itu biji bulat kuning sama si biji bulat hijau. Nah, di biji di sini yang belum dominan ini si biji bulat kuningnya. Nah, karena dominan itu kan disimbolin sama huruf besar, jadinya B-nya besar. Mana? Iya, jadi B besar. Ini salah maaf ya. Karena dominan itu disimbolin pakai huruf besar, jadi si biji bulat kuning ini simbolnya huruf besar semua, B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, sedangkan biji bulat hijau ini kan dia sifatnya resasin. Nah, kalau resasin ini dilambangin sama huruf kecil, jadinya B kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Terus kalau mereka ini disilangin, mereka berdua disilangin, nama persilangannya itu dihibrid. Terus kita ambil deh salah satunya, karena ini B besar K besar, jadi kita turunin B besar K besar, terus itu B kecil akan K kecil, kita turunin jadi B kecil K kecil. Ya. Terus dapat dia tuh turunannya B besar B kecil K besar K kecil. Nah, ini namanya turunannya heterozigot. Kenapa? Karena ada sifat berbeda, yaitu yang dominan sama resesif. Terus kita lanjut ke paragraf nomor 2. Tadi kan udah dapet tuh hasil turunannya B besar B kecil K besar K kecil. Terus kita selangin lagi biji bulat kuning sama biji bulat kuning. Jadi B besar B kecil K besar K kecil diselangin sama B besar B kecil K besar K kecil. Nah, dari B besar B kecil K besar K kecil ini kita bisa dapat 4. Bisa dapat B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, sama B kecil K kecil, sama yang di sini juga sama.
jadi tuh dimasukin nih ininya sama ininya. Terus habis itu BK sama BK disilangin jadinya BB besar sama lama besar. Terus yang ini juga ada BK sama B kecil ini, terus jadinya hasilnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Terus ini juga ada ini pokoknya dikali silang per ininya, jadi kayak B besar, K besar dikali sama B kecil K besar jadinya B kecil sama K besar diserang-serangin. Habis itu jadi keturunan dengan ada beras hasilnya 9 bulan biji kuning, 9 bulan biji kuning, terus ada 3 biji bulan hijau, 3 biji keriput kuning sama 1 biji keriput sedang. Nah jadi perbandingannya 9 dibanding 9 banding 3 banding 3 banding 4. Terus ini ada metode yang pertama itu ada tes cross. Tes cross adalah persilangan untuk mengetahui kira-kira suatu individu yang punya sifat dominan. Terus di sini tujuannya itu mengetahui genotipe untuk. Dan di sini bisa dilihat di gambarnya. Terus kalau di sini 3 homotipe, umumnya itu sama-sama kayak. Terus kalau kita heterozigot itu terus yang kedua ada recross atau perkawinan dari adalah perkawinan antara individu S1 dengan salah satu induknya, induk betina atau jantan. Recross bertujuan untuk mengembalikan genotipe suatu individu ke sifat awal seperti induknya. Persilangan ini dilakukan antara individu S1 dengan salah satu induknya sampai didapatkan 100% anak yang memiliki genotip homozigot atau tanaman dengan galur. Terus di sini ada persilangan backcross untuk mendapatkan homozigot dominan. Bisa dilihat di sini. Terus kalau yang di sini itu persilangan backcross untuk mendapatkan homozigot resesif. Permintaan terjadi ketika dominan tidak dapat menutupi resesif dengan sempurna sehingga mengakibatkan penurunan pada individu bergenotip heterozigot. Jadi tidak kodominan itu memiliki sifat dominan dan resesif sama-sama kuat. Jadinya pada S1 nanti muncul sifat baru yang bukan berasal dari paret awal. Nah, menghasilkan sifat induknya lagi harus disilangkan antara S1 dengan S1. Contohnya aja ayam kurang Rusia. Nah, varietas itu misalnya ini ayam hitam, cowok kan jantan, dan ayam putih itu sebagai betina. Genotipnya itu sebagai sifat warnanya dari ayam hitam dan sifatnya itu ayam putih. Genotip itu dari gennya sifat dari gen. Misalnya aja dari A besar dan A kecil. Nah, buat mencari gamet itu tuh bisa dipisahkan dulu sifat besar dan A besar. Ini kurang kecil dan A kecil. Ada sifat yang sama yang
alel dari satu gen yang diekspresikan sama dan menghasilkan fenotip berbeda pada individu heterozigos menghasilkan fenotip F2 satu bagi dua, dua bagi satu, sama dengan rasio genetiknya. Ini ada gambarnya, bisa dilihat contoh. Oh, jadi ini itu persalinan antara putih dan merah yang jumlahnya luas. Jadi ini warnanya zebra. Yang ketiga ada kriptometri atau peristiwa dari sifat dominan yang disebutnya apabila berdiri sendiri dan sifat tersebut akan muncul pada kondisi tertentu saat determinan tersebut berinteraksi dengan determinan lainnya menghasilkan F1 yang berbeda dengan itu dan F2 dengan rasio fenotip 9 banding 3 banding 4. Jadi kan kriptometri itu punya ada kriptometri yang berbeda itu sifat yang ditentukan oleh beberapa gen. Di sini ada A yang disebut atau antosianin yaitu zat bahan dan B pH sitoplasma yang mengatur sitoplasma. Jadi misalnya antosianinnya A yang besar itu merah, makanya kalau misalnya amosil itu putih, terus kalau pH yang besar itu pH basah, kalau yang itu pH asam. Kalau misalnya AA besar sama B besar itu jadinya ini merah, terus disiapin sama A kecil sama B besar itu yang putih, jadinya gambar genotipe itu AB dan A besar sama B kecil terus A kecil sama B besar disilangin hasilnya hasil utamanya dan utamanya itu warna ungu. A kecil B besar terus disilangin lagi antara kecil sama ungu jadinya kedua juga ada AB besar dulunya terus A besar B kecil A kecil B besar sama A kecil B besar juga sama terus itu hasilin 9 karena 9 warnanya warna ungu terus 3 warna merah sama 4 warna putih. Jadi kenapa di sini dapat disebutkan kalau misalnya dia tuh nggak sama kayak hukum Mendel yang hibrid. Kalau hibrid kan kalau misalnya ada dua jadi silangan lagi jadinya ngasilin yaitu 9 banding 3 banding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi kalau di sini tuh 9 banding 3 banding 4. Jadi kenapa dari ini termasuk kesukaan sama hukum Mendel karena dia nggak sama sama hukum Mendel yang ada. Nah, di sini ada mengenai Mendel pengembangan yang terjadi karena adanya interaksi dari beberapa
si waktu tadi. Nah itu tinggal lihat aja di tabel. Jadi yang jadi urutan di sini itu dimasukin ke sini sama ke sini. Habis itu dikali silang, jadi dikali ini R besar per besar dikali R besar per besar, jadinya R besar per besar per besar. Berarti di sini kan R besar, kayaknya besar, berarti di situ kan maksudnya kalau yang R besar per besar kan maksudnya walnut, berarti ini walnut. Nah terus selanjutnya yang kayak ini kan R kecil per besar. Nih tentunya ada di perjuangan R kecil per besar sama R kecil per besar. Nih kalian lihat ini aja, R-nya yang kecil ini per besar, jadi mau di yang kurun kedua sama keempatnya itu mau besar besar, mau besar mau kecil, sama kurun ke satu sama keduanya sesuai sama nota di situ, dia udah termasuk ke dalam si PA ini. Jadi kita bisa lihat di sini itu walnut itu ada 9, terus rose itu ada 3, PA itu ada 3, tinggal itu ada 1. Jadinya 9 banding 3 banding 3 banding Di sini ada evitasi sama hipotesis. Artinya peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Evitasis merupakan sifat yang menutupi gen dominan lain. Hipostasis merupakan sifat yang ditutupi oleh gen dominan lain. Semua kombinasi yang mengandung H berwarna hitam meskipun ada K. Kombinasi yang mengandung K tanpa H akan berwarna kuning. Generasi berwarna putih. Sehingga perbandingan fenotip F2 sama dengan 12 atau hitam. Banding 3 kuning banding 1 putih. Di sini ada gambarnya.1. Bisa dilihat dari kelompok kami